Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat. Saudara-saudara kita atau sahabat kita yang kemarin sempat terkena banjir, mudah-mudahan sudah kembali normal. Kita doakan bersama-sama dan kita tetap semangat menjalankan kegiatan pembelajaran kita meskipun melalui PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Kita akan melanjutkan materi kita hari ini. Fokus pembelajaran kita adalah PKN, masih di tema 7, kepemimpinan, di subtema 2, yaitu pemimpin idolaku. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini senantiasa diberikan Allah Al-Alim pemahaman yang tinggi dan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, tujuan pembelajaran hari ini ada 3. Jadi setelah kita bahas materi hari ini, Ibu harapkan akan tumbuh sikap 3 di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kita akan mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, fokusnya adalah sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga atau tujuan pembelajaran yang terakhir adalah bersikap penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila ketiga dan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan pembahasannya ya. Kita akan bahas sebelum kita membahas tentang bagaimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila ketiga dan sila keempat. Kita akan bahas kembali atau kita akan ulang kembali. Ibu akan jelaskan kembali tentang makna dasar negara atau makna burung Garuda yang selama ini kita jadikan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia. Kita akan mengingat kembali, ini adalah materi kita, dikenalkan ketika kita kelas 3, dibahas kembali ketika di kelas 4. Dan hari ini Ibu akan coba bahas kembali. Nah, ini adalah dasar negara dan ideologi bangsa kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus selalu menjaga senantiasa menjaga kesatuan yang utuh agar ideologi kita tidak pernah tergantikan oleh siapapun dan oleh apapun ya. Yang pertama kita lihat ini adalah bulu yang terletak pada leher burung Garuda, jumlahnya 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sayapnya berjumlah 17 yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, bulu pada atas ekor burung Garuda yang ditunjukkan oleh panah ini berjumlah 19 yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi 1945 ya, ini 19 terus yang di lehernya adalah 45. Yang terakhir adalah ekornya berjumlah 8 yang melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945 dilambangkan oleh dasar negara kita yang terletak pada bagian-bagian tubuh burung Garuda. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya kita akan mengingat kembali lambang-lambang dari Pancasila. Pancasila dalam bahasa Sanskerta yaitu panca yang berarti sila, berarti prinsip atau asas ya. Ini adalah Pancasila. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Ibu ulangi lagi. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, panca berarti 5 dan sila berarti prinsip. 5 sila ya. 5 sila berarti prinsip atau asas. Nah, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa tentunya dilambangkan oleh bintang ya yang bersudut 5 berlatar belakang hitam. Ini dia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan nilai dengan tali rantai yang bermakna bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatarkan merah. Ini adalah lambang yang kedua. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih ya. Jadi kita hari ini akan fokus membahas tentang sila ketiga dan sila keempat, tapi secara keseluruhan Ibu akan menjelaskan dulu lambang dan makna Pancasila.
Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai, latar belakangnya berwarna merah. Dan sila kelima atau sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan padi dan kapas, karena keadilan ya, padi ini adalah lambangnya pangan, kapas ini adalah lambangnya sandang atau pakaian. Dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Nih, latarnya putih. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya, kita akan memahami kembali tentang makna sila-sila dalam Pancasila. Sila pertama, bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun ada 5 agama yang diakui oleh pemerintah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi masing-masing agama mengakui bahwa Tuhan itu ada dan bertakwa kepada Tuhan dengan cara sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua adalah sila kedua, pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk berbicara, hak untuk hidup, ya. Termasuk kewajiban yang sudah sebagian diatur oleh negara dan sebagian diatur oleh agama, ya. Terus yang ketiga adalah makna sila dalam Pancasila yang ketiga, suatu usaha menuju persatuan dan kesatuan bangsa, mengakui dan menghargai keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Tentunya kita mengenal Indonesia itu di mancanegara pun terkenal dengan berbagai macam keragaman, suku, budaya, ras, justru itu yang membuat kita semakin kaya. Tapi sebagai warga negara yang baik dan mampu mengamalkan nilai-nilai pada Pancasila, tentunya kita menjunjung persatuan dan kesatuan meskipun kita beragam keragaman yang dimiliki oleh masing-masing daerah atau suku yang ada di Indonesia. Yang keempat, pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Inilah yang disebut sebagai demokrasi, bagian dari demokrasi. Musyawarah mufakat diperlukan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Nah, musyawarah atau mufakat sudah kita biasakan sejak dini, mulai dari kita jenjang TK, SD, SMP. Nah, di jenjang SD, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, tentunya kita aplikasikan hal-hal yang berhubungan dengan musyawarah. Di sekolah misalnya pemilihan ketua kelas, di masyarakat misalnya pemilihan pengurus RT, RW. Kalau di keluarga misalnya adalah musyawarah untuk menentukan aturan di dalam keluarga atau untuk menentukan tempat refreshing, liburan, berkunjung ke rumah nenek. Nah, itu bagian dari musyawarah dalam keluarga. Yang terakhir adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Tadi Ibu jelaskan lambangnya aja sudah melambangkan makanan dan pakaian. Jadi harus merata. Nah, ini yang terus diusahakan oleh pemerintah agar seluruh rakyat Indonesia bisa mencapai rasa adil dan makmur lahir dan batin di seluruh wilayah Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nanti secara rinci, yang sila ketiga dan sila keempat kita akan bahas di slide berikutnya. Tapi secara umum, Ibu akan sampaikan dulu bagaimana aplikasi pengamalan nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya setiap agama menginginkan rajin beribadah dan hanya percaya kepada satu Tuhan atau percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, ya. Terus yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengamalannya adalah membantu sesama yang membutuhkan, baik itu di lingkungan tempat kita tinggal, terus di lingkungan sekitar kita ataupun wilayah negara pada umumnya. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Bagaimana cara mengamalkan nilai persatuan Indonesia? Salah satunya adalah tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya, meskipun berbeda suku, agama, ras, ya, warna kulit. Itu adalah salah satu cara kita mengamalkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Tentunya menjadi pemimpin bagi diri sendiri dan orang lain. Nah, sesuai dengan tema kita saat ini, tema ketujuh adalah pemimpin. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cara mengamalkannya adalah tidak korupsi demi kesejahteraan bersama. Oke, kita lanjutkan. Sekarang nilai yang terkandung pada sila ke-1. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tadi menjalankan perintah agama sesuai dengan nilai-nilai agama masing-masing. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing. Berikutnya, menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling merasa yang lainnya salah. Nah, ini harus kita jaga dan harus kita tanamkan dalam diri kita. Berikutnya, mensyukuri segala yang ada di alam semesta merupakan anugerah Tuhan. Ini adalah wujud rasa syukur kita. Dan ini salah satu contoh pengamalan atau nilai yang terkandung pada sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berikutnya, bagaimana nilai yang terkandung atau apa saja nilai yang terkandung pada sila kedua. Pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia. Terus mau dia suku dari manapun, itu kita akui bahwa derajatnya sama. Di hadapan Tuhan memiliki derajat yang sama, memiliki hak yang sama. Mengakui hak dan kewajiban antar warga negara. Terus yang berikutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Menolong bencana alam, orang yang terkena, seperti kalau kemarin banyak sahabat kita yang terkena banjir. Salah satunya adalah kita mengulurkan tangan melalui bantuan, doa untuk membantu saudara-saudara kita atau sahabat kita yang sedang mengalami atau sedang diuji oleh Allah melalui banjir. Berikutnya adalah nilai yang terkandung pada sila ketiga. Ini yang materi kita hari ini kita fokuskan sila ketiga dan sila keempat ya. Bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Dan yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara kita mengamalkan sila ketiga? Ada beberapa contoh yang Ibu bahas pada pertemuan hari ini. Yang pertama, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air. Berikutnya, bangga sebagai bangsa Indonesia. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia dengan cara apa? Menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Bangga ketika kita menampilkan budaya yang bagian dari bangsa Indonesia. Bangga ketika kita menampilkan termasuk makanan-makanan yang berasal atau ciri khas bangsa Indonesia ya. Terus yang berikutnya, tidak memusuhi suku tertentu. Semua suku itu sama, semua suku memiliki hak yang sama. Terus semua suku juga memiliki keinginan yang sama untuk dihargai. Untuk itu kita tidak boleh memusuhi suku tertentu. Jadi semua suku itu bagus, karena semua suku punya ciri khasnya masing-masing. Yang berikutnya, tidak menyebarkan kebencian. Kebencian kepada suku lain, kebencian kepada agama lain. Yang ada di Indonesia, itu kita tidak sebarkan. Menghargai kebudayaan daerah lain dan saling menghormati perbedaan suku. Yang berikutnya, nilai yang terkandung pada sila keempat. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terus berikutnya, mengutamakan musyawarah dan mengambil keputusan, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah dilakukan untuk mencapai kata mufakat. Yang berikutnya, pengamalan sila keempat dari Pancasila. Mengadakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama, tidak memaksakan kehendak saat musyawarah, menghormati keputusan rapat, melaksanakan keputusan rapat, mengikuti musyawarah dengan niat baik, tidak melanggar keputusan yang dibuat bersama, melaksanakan kewajiban sebagai warga negara menurut undang-undang. Nah, nilai yang terkandung pada sila kelima, bersikap adil, menghormati hak-hak orang lain, tidak boros dan bergaya hidup mewah,
menghargai hasil karya orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Nah, ini adalah materi yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat, dan untuk latihannya nanti akan Ibu share di Google Classroom. Terima kasih. Kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf.